Hai kalian para Gemini, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Gemini tentu saja, dan ini untuk setengah bulan ke depan ya, jadi pertengahan Juli. Dan kenapa penting untuk diberikan bacaan, karena nanti tanggal 1 Agustus itu ada full moon, kemudian tanggal 15 Agustus Merkuri retrograde, 30 Agustus full moon lagi, kemudian Septembernya itu berlanjut untuk si Merkuri retrograde-nya. Jadi pasti banyak banget kejadian yang akan dialami, terutama untuk zodiak-zodiak yang memang benar-benar terimbas oleh hal tersebut, termasuk Gemini ya. Pokoknya yang sensitif pakai P, yang sensitif pasti terimbas, oke? So ini bacaan untuk kalian untuk di pertengahan bulan Juli. Yang saya buka adalah kartu-kartu dari Rider Waite Tarot, dan nanti akan ada kartu lain yang menyertainya. So far sih kartunya bagus nih Gemini. Oke. Beberapa zodiak lain mah udah mulai ya, termasuk Virgo tuh udah mulai. Waduh, Gemini mah bagus ya. Congratulations deh Gemini kalau kartunya bagus. Oke. Ya, I'm happy for you lah ya. Oke, so my dear Gemini, saya mulai aja pembacaan kartunya. Yang pertama ada Nine of Cups. Dari sekarang sampai akhir Juli ya, pertengahan Juli sampai akhir Juli, kalian sebenarnya banyak diberikan kemudahan, banyak diberikan rezeki, banyak juga diberikan apa saja yang memang menjadi kebutuhan kalian ya. Ya, yang umum-umum kan sandang pangan gitulah ya, yang umum-umum. Tapi lepas dari yang umum-umum, beberapa hal juga akan masuk di kehidupan kalian secara baik dan akan memenuhi apa saja yang memang perlu dipenuhi oleh kalian gitu ya. So in a way bagus gitu, tapi coba kita lihat ada kartu kontraknya enggak ya dengan kartu yang lain. Coba kita lihat apakah ada kendalanya ya. Enggak, malah bagus beneran, serius. Yang datang kepada kalian adalah Knight of Pentacles, dimana segala yang urusannya dengan karir, keuangan, dan bisnis itu ternyata membaik ya. Dan yang datang itu seperti kayak kejutan-kejutan di bidang keuangan gitu kan, di bidang karir juga, di bidang bisnis juga. Ternyata untuk Gemini, paling tidak selama setengah bulan ini nggak ada sesuatu hal yang gimana-gimana gitu, masih tetap di jalur yang benar, masih tetap baik-baik aja. Yang datang juga malah kabar-kabar baik, yang datang malah rezeki gitu ya. Oke, aminin aja ya para Gemini. Karena memang ya ada High Priestess di sini, memang semesta sedang memberikan jalan yang baik untuk kalian, dimana mungkin semesta juga sudah mencatat hal-hal baik yang Gemini lakukan, yang selama ini Gemini terus upayakan gitu kan. Terutama untuk kalian Gemini yang nonton bacaan saya pasti ngerti ya arahnya kemana sih hidup ini dibawa kalau nggak dengan kebaikan gitu kan. Kalau dengan kebaikan karena kalian akan tahu hasilnya juga baik gitu, makanya Gemini-Gemininya juga berbuat baik, memberikan kebaikan. Jadi memang semesta juga ya kali kasih timbal baliknya juga yang baik tentu saja ya. Coba ada kontranya enggak? Coba ya. Ada kontranya enggak? Karena kalau kartu yang ini nih bisa terbolak-balik ya. Oke, kita lihat.
Enggak, kontranya enggak ada, bahkan bagus juga ya. Semesta memang memberikan support system luar biasa untuk para Gemini. Jadi kontranya nggak ada, bahkan orang-orang sekitar mendukung apa yang Gemini lakukan. Makanya rezeki lancar jaya, kebutuhan terpenuhi, yang datang itu kabar baik dan hal-hal baik yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis. Begitu juga tentang hubungan dengan sesama. So, oke, baik-baik saja ya Gemini. Terus kalau bacaannya baik-baik saja, terus gimana? Ya nggak apa-apa, terus memangnya harus jelek gitu ya kan. Memang lagi baik ya sudah baik aja. Yang selanjutnya bahkan ada The Hermit di sini. Kalian bahkan akan menemukan pencerahan ya, pencerahan dari mulai sekarang sampai akhir Juli. Pencerahan yang bagaimana tentu saja orang per orang beda-beda ya. Yang jelas sesuatu hal yang tadinya menurut kalian abu-abu, belum kelihatan atau memang masih gelap gitu, bisa ada klarifikasinya, bisa ada kayak oh gini tuh ternyata gitu ya. Jadi kayak kalian benar-benar dihadapkan pada kenyataan yang memang bukan hal yang menyakitkan gitu, bahkan adalah hal yang baik gitu dan membuat kalian tentu saja bahagia dengan klarifikasi tersebut gitu kan. Dan coba kartu yang menyertainya kita lihat. Ini kartu udah saya bolak-balik loh, seriously tuh sih. Saya saya nggak di ya kalau mau dia terbalik ya terbalik gitu ya. Jadi kita lihat aja coba apa kartu yang menyertainya. Oke. Ace of Salice ya, Ace of Cups-nya terbalik. Klarifikasinya bukan berarti tidak baik ya karena ini terbalik, tapi klarifikasinya justru yang tidak baik akan terlihat gitu. Kan lebih baik kalian mengetahui kebenarannya ya kan. Mau kebenarannya itu baik atau tidak baik asal jelas gitu, kayaknya menurut saya lebih baik begitu dibandingin kalau kalian nggak ngerti apa yang sedang terjadi, kemudian keep asking yourself, bertanya-tanya sama diri sendiri, ini sebenarnya kemana gitu kan. Kalau klarifikasinya jelas, oh yang ini nggak baik, yang itu baik, dan kalian bisa memilih mana yang terbaik untuk hidup kalian, menurut saya itu justru lebih baik. Jadi walaupun klarifikasinya adalah kenyataan bahwa ada hal yang kurang baik juga di dalam kehidupan kalian, nggak apa-apa, setidaknya kalian jadi tidak merasa terbohongi atau merasa nggak tahu apa-apa karena semuanya jadi jelas gitu loh ya my dear Gemini. Kemudian kartu yang di tengah justru Ace of Cups ya, karena kan kartu ini tidak saya buka secara terbalik ya, jadi semuanya dalam posisi yang positif. So keberkahan malah justru lancar jaya datang ke dalam kehidupan kalian, pun pada saat kalian sudah mengetahui ada sesuatu hal yang buruk juga sih di kehidupan kalian ya. Kemudian coba kita lihat kartunya. Beban, tapi ini terbalik ya. So beban hidup yang kalian bawa-bawa selama ini toh ternyata akan bisa terurai dengan baik. Dan ini kan bacaannya dari pertengahan sampai akhir Juli. Paling tidak kalian bisa mulai satu persatu apa yang menjadi beban itu bisa teratasi gitu ya my dear Gemini gitu ya. Oke, the judgment juga sama dengan klarifikasi ya. By the end kalian tahu arahnya kemana. By the end ada berita bagus yang datang ke dalam kehidupan kalian. In the end gitu, pada akhirnya gitu. Yang mungkin selama ini kalian tunggu-tunggu, kalian usahakan belum dapat jawaban. Nah ini bisa didapat nih di jarak waktu antara pertengahan sampai Juli ini gitu. Beberapa dari Gemini memang menunggu jawaban, menunggu klarifikasi, menunggu kejelasan gitu ya. Baik itu menuju ke arah yang baik atau kejelasannya ya udah ketahuan buruknya gitu ya. Ya setidaknya itu yang datang sih di kehidupan kalian, klarifikasi akan sesuatu hal atau beberapa hal yang ada di kehidupan Gemini gitu ya.
Dan kartu yang menyertainya, oh, the moon. Oke, even yang jelek-jelek yang mungkin tidak ingin kalian dengar pun pada akhirnya kalian dengar gitu. Kayak kalian sudah menduga ada berita buruk atau ada hal yang buruk, tapi kan karena belum jelas, belum ada kejelasannya, jadi masih belum ngerti sebenarnya iya atau kalian aja yang seuzon gitu kan. Tapi akhirnya dari pertengahan Juli sampai akhir Juli itu ketahuan gitu, oh buruknya memang di situ gitu. Jadi ya segala hal tersebut jadi jelas gitu, dan menguntungkan dong untuk Gemini, kan udah tahu gitu ya. Contoh kayak ada kasus ya, kalau kalian mengikuti kasus ya, yang pengantin baru 1 hari besokannya ngilang gitu kan nggak ada kejelasan itu dia ngilang kemana, apakah hal buruk terjadi padanya atau bagaimana kayak gitu kan. Seluruh keluarganya kan pasti terguncang dan menunggu-nunggu, mencari-cari sebenarnya apa yang terjadi gitu. By the end, pada akhirnya yang terjadi adalah buruk, ternyata dia kembali kepada mantan, itu kan buruk ya. Ya udah, tapi kan setidaknya ada klarifikasi. Nah, ini yang semacam itu cuma contoh ya, my dear Gemini, contoh doang. Jadi setidaknya kalaupun itu adalah hal buruk yang menjadi klarifikasinya, setidaknya para Gemini mengetahui hal tersebut, sudah clear, sudah lega lah ya kalian. Jadi bisa move ke arah yang berikutnya, tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Ya klarifikasi lah intinya, ada klarifikasi. Jadi mungkin saya akan beri judul di bacaan kali ini adalah klarifikasi yang ditunggu-tunggu oleh Gemini ya. Oke, sih kalau semuanya udah jelas tentu saja bahagia lah ya. Karena kalau orang yang berada di daerah abu-abu, nggak tahu apa yang terjadi, nggak tahu apa yang harus dilakukan, tentu saja itu menjadi ganjalan hidup ya. Tapi dengan klarifikasi, seburuk apapun itu akan tetap membawa kalian kepada kebahagiaan. Oh, pada akhirnya Gemini tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diusahakan, apa yang harus diganti mungkin. Setidaknya seperti itu, dan itu akan menimbulkan kebahagiaan untuk kalian. Oke, para Gemini, aminin yang bagus-bagus ya. Oke, dan kartu yang menyertainya adalah Knight of Swords. Yang tidak datang kepada Gemini justru hal baru yang kalian tunggu gitu. Jadi mungkin kalian masih harus tetap melakukan hal-hal lama apapun yang sedang kalian fokuskan ya, mau tentang percintaan, mau tentang karir, keuangan dan bisnis atau apapun itu. Memang hal baru itu tidak datang, tapi setidaknya klarifikasi tidak datangnya itu akan tetap membuat kalian lega gitu kan, bahagia gitu, daripada kalian nungguin terus nggak ketahuan deh datang apa enggak nih yang baru gitu kan. Hal-hal baru atau sesuatu hal yang baru yang memang kalian selama ini ingin capai tapi belum kelihatan gitu. Nah, mulailah kelihatannya di pertengahan sampai akhir Juli ini gitu kan. Apakah itu berhubungan dengan orang baru? Bisa juga, tapi emang itu kan nggak datang ya. Gak apa-apa, tenang aja. Kalian harus berada di tempat yang sama pada saat ini, so why not gitu kan. Buat saya sih kalau buat saya pribadi ya, lebih baik kita tahu pastinya apa gitu, daripada kita cuma bertanya-tanya bingung gitu kan. Oke, bingung gitu. Nah, lebih baik kita ada klarifikasinya lah gitu ya. Kemudian kartu terakhir kalian bagus, ini Nine of Pentacles. Jadi diawali oleh Nine of Cups, diakhiri dengan Nine of Pentacles. Itu luar biasa. Jadi benar-benar kehidupan kalian terpenuhi gitu ya. Keinginan tahuan kalian terpenuhi, klarifikasinya juga dipenuhi, sehingga kalian juga nggak merasa seperti nggak ngerti apa-apa gitu ya. Dengan adanya klarifikasi di kehidupan kalian sampai akhir Juli ini, paling tidak kalian bisa menentukan arah tujuan kalian selanjutnya ya. Oke, dan kartu yang menyertainya adalah Princess of Wands. Kalian masih bisa menunggu
bahwa hal itu akan datang entah kapan, waktunya kapan. Seperti kita tahu semua, waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya manusia. Tapi kalian diperkenankan untuk masih menunggu hal yang ingin kalian tunggu. Entah itu berupa orang baru, pekerjaan baru, bisnis baru. Apakah masih bisa ditunggu? Masih bisa. Kalau yang ini memang belum waktunya untuk kalian capai, untuk kalian dapatkan, nggak usah khawatir, masih bisa ditunggu. Tapi memang harus ditunggu ya. Kalau kalian punya keinginan sesuatu, tentu saja harus tetap ditunggu. Nggak ada kata terlambat gitu ya. Karena orang per orang beda-beda. Ada yang waktunya sekarang, ada yang waktunya belum sekarang, ada yang waktunya nanti 1 tahun lagi atau 1 bulan lagi. It's depend, tergantung. Oke? So itu bacaan tarotnya. Masih ada tarot satu lagi, yaitu Oceanic Tarot ya. Kita buka aja apa sih bacaannya. The Moon lagi, iya memang. Karena memang beberapa hal yang kalian tunggu emang nggak kejadian karena the moon ya, no. So memang tidak terjadi seperti yang kalian mau, karena memang ada ya yang mungkin tertunda atau memang nggak bisa datang saat ini gitu kan. Tapi setidaknya kalian punya klarifikasi lah ya, punya kejelasan gitu ya. Dan yang selanjutnya ada reward, Four of Wands. Segala yang kalian lakukan, yang kalian berikan demi kebaikan akan mendapatkan rewardnya. Tentu saja akan dikasih penghargaan untuk itu gitu kan. Penghargaannya dalam bentuk apa Mbak Lucy? Penghargaannya adalah dikembalikan ke kehidupan kalian secara luar biasa. Oke? Dan kartunya yang selanjutnya motivation. Memang diperlukan motivasi untuk kalian untuk menunggu lagi ya apa yang belum datang saat ini, atau bahkan mungkin gak datang sama sekali, tapi tetap ada yang bisa ditunggu, ada gantinya untuk ditunggu oleh kalian para Gemini, and that's good. Itu nggak usah terlalu kalian pikirin gimana-gimananya gitu kan. Oke, so pertengahan Juli sampai akhir Juli buat Gemini adalah menjalani hari-hari seperti biasa, dan kalian akan mendapatkan pencerahan, klarifikasi, benar-benar tahu, tidak lagi berada di zona abu-abu ya. Jadi benar-benar tahu apakah itu baik atau tidak. It's depend, itu tergantung, karena bagaimanapun baik atau tidak itu tergantung persepsi masing-masing, dan tergantung apa sih kasusnya gitu. Yang jelas klarifikasi itu berjalan dengan sendirinya dengan perkenanannya semesta. Jadi kayak semesta tuh kasih nih loh Gemini yang sebenarnya. Kalian hadapi ini dan berbahagialah dengan apapun yang kalian punya. Nggak usah mikirin yang kalian nggak punya, karena itu akan bikin kalian sebel, bikin kalian nggak bahagia. Justru kalian harus berbahagia dengan apa yang kalian punya, apa yang diberikan semesta. Klarifikasi apapun tetap harus kalian hargai dan tetap bersyukur apapun yang terjadi ya Gemini. Oke, kemudian pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Yes, jawabannya yes, that's good. Jawabannya masih yes loh Gemini. Good ya. Oke, dan kemudian sebagai penutup akan saya bacakan dari Angel's Guide Oracle card. Oke. Holy love. Oke. Cinta yang luar biasa akan datang di dalam kehidupan kalian para Gemini. Cinta yang bagaimana? Bukan cinta sembarangan nih, tapi ini adalah cinta dari Sang Pencipta ke dalam kehidupan kalian. Makanya kalian dikasih tahu setidak enaknya berita, tapi kalau berupa kebenaran ya kalian harus terima gitu ya. Itu karena cinta semesta, cinta Sang Pencipta kepada kalian para Gemini. So terima saja ya holy love ini ya. Cinta yang holy atau yang kudus itu bukan berasal dari manusia masalahnya ya. Kalau manusia mah ya tahu sendirilah. Oke, so my dear Gemini, sekian ya bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ ya.
Kalian harus tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Saya doakan yang terbaik aja untuk kalian semua. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.